Kita sudah dengar hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Cole. Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Oleh karena itu, kalau kita diam 1000 bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu, ayo semuanya bangkit semuanya, takbir, takbir, takbir. Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Oleh karena itu, kalau kita diam 1000 bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu, ayo semuanya bangkit semuanya, takbir, takbir, takbir. Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh guys, aktivitas TKA di Morowali. Aktivitas harian guys. Ratusan ribu sampai puluhan ribu TKA guys. Inilah desa yang sudah dihuni oleh orang Cina, bre. Penduduk asal sudah kalah mayoritas dan pilih pergi. Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Dulu dikenal desa yang tenang, asri, dan adem ayem. Namun suasana desa itu jadi berubah. Perusahaan Tiongkok beroperasi di sana dan penduduk setempat umumnya menjadi penonton saja. Sebab pekerja didominasi warga negara Tiongkok. Sebagian besar juga para istrinya sudah dibawa ke sana, bre. Sekarang seperti kampung Cina pada umumnya. Melihat desa Morosi di Sulawesi jadi kampung orang Tiongkok. Desa Morosi di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara kini dikuasai oleh orang-orang Tiongkok. Desa yang dulunya masih didominasi warga tempatan mendadak berubah usai perusahaan Tiongkok beroperasi di sana. Kini penghuni desa itu didominasi pekerja dari warga negara Tiongkok. Setiap menit ada puluhan pekerja asing yang keluar dari kawasan industri yang berada di desa Morosi. Mereka berjalan bergerombol 5-10 orang. Dari dandanannya, mayoritas identik dengan pekerja kasar atau unskilled worker. Penampilan mereka sangat sederhana, bahkan bisa disebut kucel. Sebagian besar mengenakan kaos oblong dan celana training. Ada pula yang memakai kemeja lusuh serta celana kain warna gelap. Sebagian besar pakai sandal jepit. Hanya sedikit pekerja yang mengenakan seragam proyek warna biru dan abu-abu serta bersepatu. Semua pekerja asing itu menggunakan bahasa Mandarin saat berinteraksi satu sama lain. Tidak ada satupun yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau Inggris. Pekerja asing Tiongkok di Morosi selama ini memang dikenal tertutup, terutama soal pekerjaan dan gaji. Ribuan pekerja asal Tiongkok itu menghidupkan perekonomian desa Morosi.
Namun di sisi lain ada potensi yang lepas karena seharusnya pekerjaan kasar bisa diisi orang Indonesia yang masih banyak yang menganggur. 15 warga negara China ditangkap petugas imigrasi dan TNI Kodim Ketapang. Penangkapan dilakukan setelah 15 warga negara asing China ini melakukan penyerangan terhadap 4 anggota TNI dan merusakkan aset PT SRM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mereka menggunakan truk dalmas dan dikawal oleh anggota TNI. 15 warga negara asing asal Beijing, China yang diduga melakukan penyerangan terhadap 4 anggota TNI Batalion Zipur 6 SD langsung dibawa menuju kantor imigrasi Ketapang. Saat tiba di halaman kantor imigrasi Ketapang, 15 warga negara asing ini terlihat diperiksa oleh anggota TNI. Sebelumnya pada Minggu 14 Desember 2025, 15 WNA China melakukan penyerangan terhadap anggota TNI yang sedang melakukan pengejaran terhadap operator drone di areal PT SRM di Kecamatan Tumbang Titih, Kabupaten Ketapang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.